Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita kelompok 4 yang beranggotakan Saya Savanesa Libia Zahra, saya Waliudin. Saya Sylvie Septiana Putri. dan saya Vicky Oktaviasari. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah MSDM. Di sini kita akan membahas presentasi tentang pengadaan tenaga kerja dalam praktik. Slide pertama akan dibahas oleh Savanesa. Adanya saya persilakan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengadaan teknik tenaga kerja dalam praktik. Yang pertama itu ada rekrutmen. Rekrutmen adalah sebuah proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama, rekrutmen menurut para ahli. Menurut Bangun pada halaman 140 tahun 2012, rekrutmen adalah proses pencarian tenaga kerja untuk mengisi kekosongan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen yang adalah tujuan menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaringnya calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan terbaik. Rekrutmen internal. Di sini rekrutmen itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan, karyawan telah familiar dengan perusahaan. Yang kedua, biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah. Yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Peluang berhasil karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih cepat. Selanjutnya, kelemahan dari rekrutmen internal ini, yang pertama, konflik politik, promosi posisi. Yang kedua, tidak berkembang. Yang ketiga itu masalah moral dan tidak dipromosikannya. Selanjutnya itu rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari rekrutmen eksternal ini, yang pertama, memiliki gagasan dan pendekatan baru. Yang kedua, bekerja mulai dari dengan konsep baru dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Selanjutnya, kelemahan dari rekrutmen eksternal ini, yang pertama, keterbatasan keteraturan antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua, moral dan komitmen karyawan yang rendah. Yang ketiga itu periode penyesuaian yang lama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu sebelumnya perlu dibuat analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, perlu dilakukannya peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Yang ketiga, biaya yang diperlukan harus diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility. Yang kelima itu pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvie. Untuk Sylvie kami persilakan. Baik, terima kasih Savanesa. Ya, yang selanjutnya yaitu kendala dan tantangan dalam rekrutmen. Dalam proses rekrutmen itu pastinya ada beberapa kendala. Yang pertama ini yang dihadapi oleh penyelenggara. Di antaranya itu yang pertama adanya faktor-faktor organisasional yang meliputi kebijakan promosi dari dalam, yaitu di mana apabila terjadi kekosongan jabatan di sebuah perusahaan, maka akan langsung diisi oleh karyawan yang ada di dalamnya gitu. Dan juga kebijakan tentang status kepegawaian dalam rencana sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu kebiasaan pencari tenaga kerja yang harus mampu bertindak dan berpikir. Dan yang ketiga, di sini ada kondisi eksternal, yaitu dari lingkungan yang harus diperhitungkan, yang mana ini meliputi tentang tingkat pengangguran, kependudukan perusahaan pencari tenaga kerja baru, vis organisasi lain. Oke, next. Ya, selanjutnya ya
Kendala dan tantangan dalam rekrutmen yang selanjutnya yaitu para rekruter menghadapi permasalahan dalam menarik pelamar. Di sini para rekruter harus pintar-pintar dalam entah itu dalam men-share tentang lowongan pekerjaan tersebut gitu, agar para pelamar itu mau untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut gitu. Jadi jika dari segi benefit yang didapat oleh pelamar itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, pastinya para rekruter itu akan kesulitan dalam menarik pelamar pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sumber atau channel transisional perekrutan tidak memadai seperti yang terjadi pada tahun 1900-an. Yang selanjutnya, adanya Departemen Sumber Daya Manusia itu harus terus menemukan kebutuhan pelanggannya. Manajer operasional yang memiliki pekerjaan harus diisi. Yang selanjutnya yaitu ada kompetisi sumber daya manusia menyebabkan para manajer menerima calon yang belum qualified, sehingga perlu latihan-latihan pengembangan yang lebih insentif. Oke, next selanjutnya yaitu seleksi. Di sini menurut para ahli yaitu ada Mangku Prawira tahun 2014 halaman 114, beliau mengungkapkan bahwa penyeleksian pelamar merupakan proses memilih atau menemukan individu-individu yang berkualitas untuk mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Jadi maksudnya di sini itu seleksi itu merupakan proses di mana seperti manajer HRD gitu yang sudah melakukan proses rekrutmen, pastinya kita sudah menemukan sejumlah pelamar gitu yang ingin menempati posisi yang sedang kosong di perusahaan tersebut. Nah, setelah adanya rekrutmen itu, kita harus melakukan proses penyeleksian, yaitu untuk memilih atau menentukan individu mana yang berkualitas dan juga yang memiliki kinerja bagus yang bisa mengisi posisi tersebut. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu pendukung seleksi. Di sini ada beberapa hal pendukung yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu pertama surat-surat rekomendasi, yang kedua format lamaran, yang ketiga melakukan tes kemampuan, yang keempat ada tes potensi akademik atau ability test, yang selanjutnya ada tes kepribadian, tes psikologi, dan juga wawancara. Nah, dari semua pendukung ini, pastinya nanti kita akan bisa menemukan pelamar mana yang sekiranya cocok untuk mengisi kekosongan di perusahaan tersebut. Dan pastinya di setiap perusahaan juga akan berbeda-beda dalam melakukan penyeleksian ini. Jadi tergantung dari perusahaannya nanti akan seperti apa prosesnya. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Vicky Oktaviasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Sylvie Setiana Putri yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pada slide berikutnya, yaitu terkait tentang sistem seleksi yang efektif. Nah, sistem seleksi yang efektif di sini yang pertama tuh ada keakuratan. Keakuratan di sini dijelaskan bahwasanya artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Dalam arti, keakuratan ini merupakan ketepatan dalam proses seleksi, pastinya untuk mencapai posisi seleksi ini harus melewati beberapa tahapan.
seperti misalnya tahapan rekrutmen. Jadi untuk kita bisa menempati posisi seleksi ini harus melewati beberapa tahapan tersebut yang pastinya tidak mudah untuk dilewati. Dan pastinya untuk ketidakmudahan itu memberikan kesempatan untuk para kandidat untuk bersaing secara sehat gitu akan dari kemampuan mereka yang mereka miliki gitu, baik hard skill maupun skill dari soft skill-nya tersebut gitu. Dan pastinya dalam proses seleksi ini pun harus ada keakuratan. Keakuratan di sini dalam arti hard skill dan juga soft skill yang akurat, yang tepat, dan pastinya soft skill atau hard skill yang sesuai dengan yang apa diinginkan gitu oleh perusahaan. Seperti misalnya perusahaan menginginkan kandidat yang memiliki kriteria di job desk keuangan gitu. Pastinya juga perusahaan tersebut ingin sekali untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang memiliki pendidikan atau wawasan terkait tentang akuntansi gitu misalnya. Jadi pastinya yang lolos dalam dari tes rekrutmen itu adalah mereka dari beberapa orang yang diharapkan gitu oleh perusahaan. Diharapkan dalam arti mereka ini memiliki skill-skill yang pastinya sudah sesuai dengan perusahaan inginkan gitu. Yang kedua di sini ada keadilan. Keadilan di sini dalam arti memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Jadi perusahaan tidak memilih-milih gitu dalam memberikan kesempatan pada kandidat yang ada gitu. Pastinya memberikan kesempatan untuk siapapun yang ingin bersaing secara sehat dan memberikan versi terbaiknya terkait kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, baik tentang soft skill maupun hard skill yang dimilikinya. Gitu. Pastinya untuk mereka yang siap berkontribusi semaksimal mungkin untuk perusahaan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu tentang keyakinan. Artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Pastinya dari sistem seleksi yang efektif ini memiliki manfaat dan juga memberikan dampak guna untuk memberikan keyakinan pada kandidat-kandidat atau mereka yang telah masuk di tahap seleksi, dalam arti mereka harus yakin gitu akan tahap seleksi yang mereka ikuti, kayak gitu akan manfaatnya, baik terkait manfaat peluang yang pastinya kandidat yang masuk ke tahap seleksi ini harus bersyukur gitu ya, karena memang tidak semua orang yang bisa masuk ke tahap seleksi tersebut gitu. Karena itu merupakan hal yang pastinya tidak mudah dilalui gitu, tidak mudah untuk dicapai oleh banyak orang gitu, dan oleh karena itu kandidat yang sudah masuk tahap seleksi harus perlu semaksimal mungkin memberikan yang terbaik akan kemampuan yang dimilikinya gitu untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal gitu. Tujuannya pun harus tercapai gitu semaksimal mungkin karena memang harus percaya diri apa kemampuan yang dimilikinya. Seperti itu. Skip. Kemudian di sini ada jenis-jenis seleksi. Nah, jenis-jenis seleksi ini merupakan sesuatu pendukung dalam seleksi yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi seperti misalnya administrasi, kemudian tertulis dan juga tidak tertulis. Dan di sini ada contoh jenis-jenis seleksi. Yang pertama itu terkait administrasi. Administrasi ini seperti contohnya ijazah, riwayat hidup, domisili, kopi identitas seperti KTP, SIM, NPWP. Kemudian surat keterangan kesehatan dari dokter dan juga pas foto. Nah, administrasi ini sangat penting sekali untuk dipenuhi oleh para kandidat ketika masuk di tahap seleksi ya pastinya ya. Tidak hanya di tahap seleksi aja, tapi di proses rekrutmen juga hal ini juga harus perlu dipenuhi juga gitu. Tapi lebih pentingnya ketika sudah masuk ke tahap seleksi gitu, hal ini sangat penting sekali untuk dilengkapi gitu, pastinya untuk disatukan atau disamakan dengan hard file-nya maupun soft file-nya kayak gitu. Jadi harus sesuai gitu, baik tentang itu identitas diri kita seperti disamakan antara ijazah kita, nama kita ini siapa gitu di ijazah, dan juga misalkan di KTP dengan nama asli kita sama atau beda gitu. Dan hal ini sangat penting sekali untuk disamakan karena guna untuk sebagai identitas yang akan nantinya didaftarkan oleh pihak perusahaan seperti misalnya slip gaji gitu. Dan slip gaji ini kan pastinya memiliki identitas masing-masing nama karyawan yang pastinya itu harus sesuai dengan nama ijazah kita, kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya.
Kemudian di sini juga administrasi juga ada pas foto. Pas foto ini juga sangat penting sekali guna untuk menyamakan ya antara identitas diri kita gitu, identitas diri kita dengan gambar atau foto kita langsung maupun diri kita tanpa difoto memang benar atau tidak gitu, orangnya salah atau tidak gitu, harus sesuai gitu, dan tidak boleh tidak sesuai, misalkan fotonya A tapi orangnya B gitu, jadi beda dan itu tidak masuk kualifikasi dalam proses seleksi gitu. Kemudian di sini ada tertulis di sini seperti tes kecerdasan atau inteligensi tes. Kemudian ada tes kepribadian atau personal test, kemudian di sini ada tes bakat atau aptitude test, kemudian tes minat atau interest test, atau juga tes prestasi atau disebut achievement test. Dan hal ini merupakan tes yang perlu dilakukan oleh para perusahaan, pihak perusahaan atau instansi guna untuk mengetahui karakter dari kandidat-kandidat yang pastinya ikut atau melakukan tahap seleksi gitu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dari karakter-karakter yang ada, karena pastinya setiap karakter manusia itu berbeda-beda, dan pastinya pihak perusahaan atau instansi juga menyeleksi orang-orang atau kandidat-kandidat tersebut untuk menyesuaikan dengan karakter yang diinginkan oleh pihak perusahaan seperti apa gitu. Jadi pihak perusahaan mencari karakter kandidat yang sesuai kayak gitu. Dan pastinya seperti itu, misalkan tes kepribadian. Tes kepribadian ini atau biasa disebut tes psikolog. Jadi ketika kandidat melakukan atau mengisi dari tes-tes yang ada pada perusahaan atau instansi, jadi di situ tidak dihitung skor benar atau salahnya, karena memang merupakan hal tersebut tes kepribadian gitu, dan itu mengungkapkan hasil dari tes-tes yang dimaksud merupakan kepribadian dari diri kita ini seperti apa gitu. Jadi di situ tidak ada yang benar atau salah gitu. Jadi itu menyesuaikan dari kepribadian kita atau kandidat-kandidat tersebut itu seperti apa gitu. Kemudian di sini ada tes juga yang mana tes ini tidak tertulis seperti wawancara, praktek, kesehatan, atau medis. Nah, untuk wawancara ini juga bisa juga disebut untuk disangkut pautkan dalam kepribadian kandidat ya. Ketika melakukan wawancara ini dapat dilihat juga bagaimana karakter si kandidat tersebut gitu. Apakah sesuai ataukah yang diinginkan dengan perusahaan atau tidak gitu. Dari baik tutur katanya yang lebih pada attitude-nya bagaimana gitu. Karena pada dasarnya perusahaan atau instansi lebih banyak memilih atau mengutamakan orang yang memiliki attitude terlebih dahulu, karena pada dasarnya untuk mengetahui orang yang memiliki kecerdasan itu sangat mudah untuk diajarkan gitu, tapi lain lagi dengan attitude atau tingkat kesopanan gitu. Jadi tes tidak tertulis ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh pihak perusahaan gitu, karena untuk mengetahui latar belakang kandidat tersebut seperti apa gitu. Tidak hanya pihak perusahaan atau instansi mengetahui dari lembaran kertas saja gitu, yang belum tentu kebenarannya itu memang benar gitu, memang ada gitu, tapi harus diketahui secara langsung gitu. Ketika wawancara ini dilakukan secara face to face atau muka dengan muka gitu ya, antara pihak atasan dengan kandidat tersebut kayak gitu. Kemudian juga dari praktek juga dilihat dari kemampuan si kandidat tersebut seperti apa gitu. Apakah sesuai dengan berkas-berkas yang dilampirkan ketika melamar pekerjaan tersebut ataukah tidak sesuai gitu. Jadi harus sesuai gitu dengan berkas-berkas yang ada, dengan keasliannya ini memang benar-benar memiliki kemampuan yang sepadan atau tidak gitu. Kemudian di sini juga ada kesehatan atau medis. Nah, kesehatan atau medis ini juga perlu diketahui oleh pihak perusahaan, karena pastinya pihak perusahaan juga untuk mewanti-wanti gitu, untuk menjaga kesehatan para kandidatnya gitu, ketika nanti kandidatnya tersebut terpilih untuk menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan atau instansi tersebut gitu, dan pastinya untuk menunjang kesehatan juga gitu. Jadi perusahaan atau instansi perlu mengetahui juga akan latar belakang dari segi riwayat hidupnya gitu, seperti penyakitnya gitu, medisnya gitu seperti apa gitu. Dan kalau misalkan si kandidat tersebut memiliki penyakit yang dalam gitu ya, misalkan penyakit-penyakit tertentu, dan hal ini harus jujur gitu kandidat ini dalam memberikan
memberikan suatu informasi gitu kepada pihak perusahaan tersebut ketika prosesi wawancara gitu ya, karena hal ini perlu sekali kejujuran kayak gitu. Jadi pastinya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti kandidat tersebut melakukan pekerjaan atau keterima kerja gitu. Dan pastinya hal ini juga agar menjadi pertimbangan bagi perusahaan atau instansi ketika menerima si kandidat tersebut. Skip. Nah, kemudian di sini ada peranan rekrutmen dan seleksi. Di sini dijelaskan bahwasanya untuk mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya penataan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, kompensasi. Pelaksanaan fungsi rekrutmen dan seleksi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Departemen SDM dalam suatu perusahaan secara manajerial. Jadi tanpa adanya peranan rekrutmen dan seleksi ini, pihak perusahaan atau instansi tidak akan dapat menemukan kandidat, tidak akan dapat mudah menemukan menemukan sumber daya yang pastinya sesuai dengan yang diinginkan perusahaan gitu. Pasti akan sulit. Bisa untuk menemukan kandidat gitu, namun sulit untuk mendapatkan kandidat yang mana posisinya ini kualifikasinya ini yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Jadi penting sekali adanya rekrutmen atau seleksi ini untuk menentukan yang terbaik dari banyaknya orang gitu, dari banyaknya kandidat gitu, dipilih beberapa yang terbaik dan pastinya sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi tersebut gitu. Jadi peranan rekrutmen itu sangat penting sekali gitu untuk perkembangan dari perusahaan atau instansi tersebut gitu, dan pastinya selain untuk perkembangan juga untuk memajukan nama perusahaan gitu, pastinya agar lebih agar lebih dapat membantu peranan perusahaan tersebut untuk menunjang suatu pekerjaan gitu. Dan pastinya juga rekrutmen dan seleksi ini juga sangat penting sekali untuk proses pengembangan, perencanaan gitu. Perencanaan yang dimaksud ini adalah perencanaan perusahaan atau instansi di masa yang akan mendatang, seperti misalnya di masa mendatang akan ada rencana apa lagi gitu perusahaan tersebut, ataukah misalnya ingin membangun atau membuka cabang perusahaan kah gitu, dan apa yang harus dipersiapkan gitu, dan hal-hal ini juga sangat penting sekali untuk untuk dirancang, untuk dipikirkan gitu, dan hal ini juga pastinya sangat berpengaruh sekali gitu ya, akan berdampak juga terhadap rekrutmen dan seleksi untuk turut serta dalam meningkatkan perkembangan perusahaan atau instansi tersebut gitu. Kemudian juga di sini juga ada latihan. Latihan di sini adalah pelatihan guna untuk meningkatkan kemampuan atau multi skill dari para pegawai atau karyawan. Pastinya setiap perusahaan atau instansi ingin memiliki pegawai atau karyawan yang mana ia bisa diandalkan dalam bekerja gitu, dan pastinya tidak hanya bekerja untuk misalnya memegang suatu mesin produksi gitu ya. Pastinya perusahaan ingin sekali memiliki karyawan atau pegawai yang bisa dalam segala hal gitu, tidak hanya di satu hal saja seperti itu. Dan pastinya untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan gitu, dan pastinya perusahaan atau instansi sangat senang sekali dengan pegawai atau karyawan yang tipikalnya seperti itu gitu. Dan kemudian juga pengembangan karir. Kemudian ada evaluasi kinerja, dan pastinya evaluasi kinerja ini sangat penting sekali gitu ya untuk di masa yang akan mendatang gitu. Seperti peningkatan jabatan gitu, kenaikan jabatan gitu ya. Dan pastinya hal ini sangat penting sekali sesuai dengan rekrutmen atau seleksi. Seperti misalnya juga ketika ada pihak kandidat, ataupun nanti ketika kandidat itu memang masuk ke dalam perusahaan, sudah keterima dalam perusahaan dan memang kinerjanya ini sangat bagus gitu, pastinya ada kompensasi juga gitu. Dan pastinya ada peluang juga untuk ia dapat naik jabatan gitu, dan hal ini perlu adanya evaluasi kinerja gitu ke depannya seperti apa gitu. Dan jadi intinya
Peranan rekrutmen ini dan seleksi juga tuh sangat penting sekali pada pihak perusahaan atau instansi karena tanpa adanya rekrutmen dan seleksi ini sangat minim sekali gitu ya dalam perusahaan atau instansi dapat meningkatkan perkembangan pada perusahaan atau instansi tersebut gitu. Kurang lebihnya seperti itu dan untuk slide selanjutnya saya serahkan dengan Saudara Waliudin. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vicky. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis penempatan. Yang pertama itu ada promosi, transfer dan demosi, dan juga ada job posting program. Di mana jenis-jenis ini sering dilakukan di beberapa perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun negeri. Di sini ada promosi, di mana promosi itu merupakan kenaikan jabatan di mana perpindahan seorang karyawan dari satu jabatan atau tempat kepada jabatan yang lainnya. lebih tinggi lagi, serta diikuti pula tugas dan tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Lalu di sini ada transfer dan juga demosi, yang dimana transfer ini adalah suatu relokasi ataupun perpindahan seorang karyawan dari suatu perusahaan atau departemen ke perusahaan lainnya. Sedangkan demosi itu adanya penurunan jabatan dalam suatu instansi maupun perusahaan yang dimana disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya seperti keteledoran dalam dia bekerja. Lalu ada job posting program, di mana rekrutmen ini dilakukan secara internal dengan melakukan program penginformasian secara terbuka untuk beberapa posisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Next, slide selanjutnya. Itu ada masalah di dalam penempatan, di mana tidak jauh dari itu penempatan selalu adanya suatu masalah di dalam suatu penempatan. Masalah yang pertama yaitu next, ya, adanya efektivitas, di mana itu untuk mengurangi kekacauan atau keputusan promosi dan juga transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi, di mana efektivitas ini harus berjalan dengan baik seperti yang akan diputuskan untuk kedepannya sebagai perusahaan yang baik dengan diwujudkan langkah-langkah seleksi yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut, yang kedua itu ada tuntutan hukum. Di sini adanya perjanjian hukum yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar, di mana persetujuan ini diputuskan dan dilakukan oleh kedua belah pihak dari entah itu dari rekrutmen ataupun seorang yang ingin memasuki pada jabatan tersebut. Next, selanjutnya itu ada pencegahan separasi atau PHK. Di sini ada pengunduran diri secara sukarela, yaitu pengunduran diri secara sukarela itu dapat dikurangi dengan meningkatkan kepuasan kerja oleh karyawannya. Pekerjaan lalu ada pekerjaan yang menantang, lalu supervisi yang bermutu tinggi, dan kesempatan untuk tumbuh bagi setiap karyawan yang ada. Lalu ada kematian, di mana kematian ini sebagai sumber pemberhentian kerja. Jadi adanya salah satu alasan bagi pengembangan HRD untuk meningkatkan kegiatan keamanan kerja seperti P3K dan beberapa prosedur lainnya. Lalu ada layoff, di mana layoff ini bisa diminimalisasi oleh beberapa perusahaan, baik itu perusahaan satu maupun perusahaan lainnya dengan beberapa perencanaan sumber daya manusia yang cermat. Lalu ada terminasi. Ini akan menentukan beberapa hasil penelitian tentang mengapa seseorang itu diberhentikan kerja dengan beberapa alasan, contohnya seperti tidak kompeten dalam suatu pekerjaannya, atau tidak cocok dengan rekan kerjanya, ataupun tidak jujur, sikap-sikap yang negatif yang dia lakukan di dalam pekerjaan, atau tidak adanya motivasi atau dorongan
dia untuk bekerja dengan baik, lalu adanya gagal atau menolak perintah dari beberapa atasan, dan tidak disiplin dalam suatu pekerjaan. Next, Vanessa. Ya, mungkin itu saja yang dapat dibahas oleh kelompok kita. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang pengadaan tenaga kerja dalam praktik. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat sekali untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4.